Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, hari ini saya Munawarah akan membawakan materi tentang strategi pembelajaran bahasa Arab pada keterampilan maharah tarkib. Fokus pembahasan saya hari ini adalah tentang strategi pembelajaran tarkib yang bertempat pada pesantren atau Madrasah Aliyah Ummul Qura Az-Zahra Amuntai. Dengan latar belakang bahwasanya pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab itu selalu menjadi permasalahan dikarenakan banyaknya variasi uslub dalam bahasa Arab tersebut dari struktur gramatikal bahasa Arabnya. Terlebih lagi, pada hal ini di Pondok Pesantren Ummul Qura Az-Zahra Amuntai tidak tersedianya waktu yang khusus dalam pembelajaran materi tarkib ini. Yang hal tersebut sangat-sangat menurunkan dalam tujuan pembelajaran bahasa Arab khususnya pada materi tarkib. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kesulitan apa saja yang dihadapi oleh siswa dalam belajar tarkib, serta mendeskripsikan strategi keterampilan maharah tarkib menggunakan metode Al-Fatih yang dipilih oleh Pondok Pesantren Ummul Qura Az-Zahra Amuntai. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan inti, yaitu yang pertama tentang definisi tarkib. Tarkib merupakan gabungan antara dua kata atau lebih, dan tarkib merupakan dari salah satu pokok pembicaraan jabatan kata dalam struktur kalimat. Tarkib juga digunakan dalam mengasah ketangkasan kita dalam berpikir, karena di dalam tarkib terdapat banyak sekali kalimat yang harus dihafal beserta dalilnya. Tarkib di sini biasanya diliputi oleh ilmu shorab dan ilmu nahwu. Ilmu shorab ilmu yang membahas tentang perubahan kata, sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kalimat dari segi i'rab maupun bina. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu tentang model pembelajaran tarkib. Model pembelajaran tarkib itu ada dua. Yang pertama model qiyasi atau deduktif, dan yang kedua model istiqrari atau induktif. Model qiyasi yaitu model yang mengajarkan kaidah terlebih dahulu sebelum contoh, dan ini biasanya kita temui di dalam kitab Jurumiyah. Sedangkan model istiqrari adalah model yang kebalikannya, yaitu mengajarkan contoh terlebih dahulu, kemudian baru kaidah, dan biasa kita dapati di dalam buku Nahwu Wadhih. Selanjutnya kita beralih kepada pokok bahasan inti, yaitu tentang bagaimana sih pembelajaran tarkib di Madrasah Aliyah Ummul Qura Az-Zahra Amuntai. Apakah di sana berjalan dengan baik atau ada permasalahan? Dan terlebih lagi tadi di awal kita sudah katakan bahwa di pondok pesantren atau Madrasah Aliyah Ummul Qura Az-Zahra Amuntai ini menerapkan metode Al-Fatih. Pokok bahasan inti yang pertama yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pembelajaran tarkib di MA Ummul Qura Az-Zahra Amuntai. Faktor yang pertama yaitu dari segi pendukungnya. Di sini ada 3. Yang pertama, tutor atau pengajar yang berkualitas di bidangnya, artinya mereka yang mengajarkan metode Al-Fatih ini memang sudah memiliki sertifikatnya. Kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran yang cenderung berbasis pondok, karena di sini separuh pondok separuh umum. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan bahasa Arab yang lebih intens, karena di sana mereka menghafal Al-Quran. Faktor penghambatnya adalah yang pertama, lemahnya kemampuan siswa dalam memahami uslub bahasa Arab. Kelemahan tersebut dikarenakan karena uslub bahasa Arab yang sangat beragam, yang sisi gramatikalnya yang sangat sulit dibandingkan bahasa lain. Dan faktor penghambat lainnya adalah tidak tersedianya waktu yang khusus untuk materi tentang keterampilan keterampilan tarkib ini. Dikarenakan
Maharah atau keterampilan tarkib ini disamakan dengan maharah lain, digabungkan. Jadi satu bahasa Arab itu istima'nya di sana, kalamnya di sana, kiroahnya di sana, dan tarkibnya pun di sana. Jadi karena satu mata pelajaran mengumpulkan semua maharah, maka maharah tarkibnya pun lebih cenderung kalah, tidak terlalu banyak pencapaiannya. Selanjutnya, pengertian metode Al-Fatih. Metode Al-Fatih merupakan metode yang mengedepankan peserta didik atau santri bisa dan lancar dalam membaca kitab terlebih dahulu, baru diberikan nahu sorabnya. Metode ini layaknya sama seperti saat kita belajar membaca Al-Quran, yaitu dengan belajar atau belajar hurufnya terlebih dahulu sampai lancar, baru kemudian dikenalkan tajwidnya. Sebenarnya dalam materi atau metode Al-Fatih ini tidak jauh berbeda dengan metode yang lain. Cuman bedanya di dalam metode Al-Fatih ini lebih menekankan dalam prakteknya. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan tentang spesifikasi produk atau buku dari Al-Fatih. Buku ini terdiri dari 3 jilid, yaitu yang pertama membahas tentang tabel nahwu Al-Fatih, dan di sini terbagi menjadi 6 level, dan yang kedua adalah Al-Munir, buku praktek baca Al-Fatih, dan yang ketiga adalah Ta'rif atau I'lal Al-Fatih. Sebenarnya buku Al-Fatih ini tidak jauh berbeda dengan yang buku yang lainnya, tetapi bedanya lah yang menjadi ciri khasnya itu pada buku Al-Fatih ini terbagi menjadi 6 level. Nah, setiap levelnya itu tidak akan bisa naik ke level berikutnya sebelum kita menyelesaikan di level sebelumnya. 6 level tersebut, yang pertama adalah mustawa awalnya, membahas tentang pembagian kata seperti tanda isim, macam-macam isim, huruf jar, fi'il, tanda rafa', tanda nasab, tanda jar, tanda jazam. Nah, kemudian yang kedua itu membahas tentang mubtada khabar. Nah, pada pembahasan kedua ini sudah mulai dari 2 kata. Kalau yang mustawa awal tadi cuma 1 kata, dan di sini sudah mulai 2 kata. Sedangkan untuk mustawa salis yaitu tentang hukum fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il yang mansub, majzum, ma'jur, nah gitu. Tamyiz, mustasna, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tentang munada, isim la, maf'ul min ajrih. Nah, sampai mustawa rabi'ah ini kita lihat sendiri bahwa setiap levelnya itu memiliki kesulitan yang beragam. Artinya makin tinggi level, makin tinggi juga kesulitannya. Adapun untuk mustawal khamis itu adalah af'alul muqarrabah, af'alul raji', af'alul syuru', huruf yang beramal seperti laisa, af'ul min ajlih. Nah, seperti itu yang jarang kita temui. Jadi kalau dari mustawal khamis ini sesuatu yang mulai jarang ditemui. Terlebih lagi di mustawal sadis. Dan di mustawal sadis ini membahas tentang makna dari huruf. Jadi dari pembahasan ini bisa kalian simpulkan bahwa setiap tingkatannya itu mengalami kesulitan yang berbeda. Makin tinggi level, makin tinggi kesulitannya. Makanya tadi di awal dikatakan bahwa ciri khas dari metode Al-Fatih ini adalah dia terbagi menjadi beberapa level. Yang terakhir tentang cara pengajaran metode Al-Fatih. Tahapan metode pengajaran Al-Fatih ini sudah terstruktur sebagaimana yang disampaikan oleh pengarangnya. Yang pertama yaitu dengan cara ditalqin, yaitu guru membacakan, kemudian siswa mendengarkan dan mengiringi. Guru bacakan, siswa dengarkan, iringi. Yang kedua yaitu dengan pengulangan makna baik secara personal maupun secara kolektif bergantian. Jadi nanti guru membacakan, yang lain ulangi kamu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sorogan. Sorogan itu yaitu kita membaca kitab di depan guru. Jadi guru yang kata guru baca kitab ini, baca halaman sekian. Nah, kita baca. Ini seperti metode yang kebiasaannya. Yang keempat itu pengondisian. Nah, pengondisian ini kita lihat berapa siswa yang tidak terlalu aktif, maka diberikan lebih tambahan pelajaran. Kemudian yang kelima itu tadarus. Tadarus itu yaitu siswa membaca kitab di depan guru dan yang lain mendengarkan.
Kalau yang 3 tadi dia membaca, ada yang lain belajar. Tapi kalau ini yang kelima ini dia yang membaca dan kawannya mendengarkan. Yang keenam itu pemanfaatan multi level. Dan ini biasanya level yang paling tinggi. Yang terakhir tentang hasil penelitiannya, dari yang saya lihat bahwa metode Al-Fatih ini cukup efektif diterapkan di MA Ummul Qura dengan beberapa alasan. Yang pertama, pengajaran kaidah itu sering dibarengi dengan nyanyian. Jadi ketika saya observasi, saya melihat langsung cara beliau mengajar itu banyak dengan nyanyian. Jadi anak-anak itu mudah menghafal kaidah karena melewati nyanyian. Kemudian yang kedua itu gurunya sangat menekankan dalam pengulangan dengan terus-menerus dan diberi pertanyaan dan wajib menjawab pertanyaan tersebut dengan cepat. Misalnya, ada kata ba itu fi'il atau isim, fi'il misalnya, fi'il madhi atau fi'il mudhari' misalnya, tanda mudhari'nya dengan apa? Dengan ya misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu diajarkan dengan praktek langsung. Jadi anak diberikan kitab maka disuruh baca. Terlebih lagi di kitab ini itu banyak praktek soalnya. Jadi setiap pembahasan itu ada soalnya, soal latihan membaca kitab. Kesimpulan akhirnya bahwa materi tarkib ini lumayan sulit dipelajari karena struktur gramatikal bahasa Arab yang begitu luas atau begitu banyak, tetapi setiap permasalahan pasti ada solusinya. Salah satunya menggunakan metode Al-Fatih yang dilakukan oleh MA Ummul Qura Az-Zahra Amuntai. Dan di sini tadi bahwa karakteristik dari buku Al-Fatih ini ada 3. Yang pertama tadi tabel nahwunya, yang kedua itu praktek bacanya, dan yang ketiga adalah ada tasrif dan i'lalnya. Jadi yang pertamanya dulu kaidah tapi langsung praktek, kemudian baru sorabnya, setelah nahu baru sorabnya. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kalian ingin ada yang bertanya, silahkan diajukan melewati Google Classroom atau kita bahas di kelas nanti. Bye-bye.